Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, kaifalukuna akhwat? Alhamdulillah bi khair Ustazah. Wa kaifa Alhamdulillah bi khair haluki Ustazah? Ustazah. Kaifaluki Ustazah? Ya, alhamdulillah bi khairin. Ya, alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Jalla di kelas Istikhraj Ahkam. Sudah ada ya yang melis untuk tilawah. Ada berapa orang akhwat, umahat? Ada 5 Ustazah. Apa ada 5? Iya. Oh, udah ada 5 ya. Nah, terakhir kita di surat surat Al-Baqarah ya ayatnya. 101 Ustazah. Ayatnya 101 sekarang. Sekarang 102. Sekarang 102. Ya, wattaba'u ya, betul. Ya, kita langsung mulai saja akhwat. Boleh silakan. Ya, boleh nanti misalkan Tholibah menyiapkan soal, boleh misalkan ibu-ibu tahu jawabannya tapi ingin kita bahas, itu boleh banget. Ya, nggak apa-apa. Jadi dari Antuna apa yang ingin dibahas itu boleh. Ya, tafadholi umahat akhwat yang pertama. Ya, ana Ustazah. Mm-mm. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaba'u ma tatlus syayatin Nah, pun jangan mantul. Kenapa bisa mantul? Karena Mbak tidak memberikan nafas. Jadi tat, nggak ada e. Nah, adanya tat keluar nafasnya. wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman. Mm-mm. Wa ma kafara Sulaimanu Kembali lagi walak huruf roknya. Kafa Rasulai. wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nas. Mm-mm. Dari mana Ustazah mulainya? Jadi yu'allimuna. Yu'allimunan nasa sihra wa ma Nah, ulangi lagi. Yu'allimunan nasas. Sa-nya ada yang tasydid. yu'allimunan nasa sihra wa ma Bukan nasihro. Nasihro bukan. Nasi, tasydid. Tadi Mbak tasydidnya kurang. Ya, yu'allimunan nasasi, sasi. Masukin lagi. wa yu'allimunan nasa sihra wa ma unzila alal malakain. Huruf zai. Nah, huruf zai itu dia tipe suara yang kuat. Ya, karena kuat dari sisi dia jahar, jadi pendengaran dia kuat, dan dari sisi tajamnya suara. Jadi dikuatin lagi, unzila, padahal dia huruf tipis ya. Jadi makna kuat dengan tebal itu beda. Kalau tebal ya istilah, kalau kuat itu memang dari hurufnya yang kuat, bukan zizi, tapi zi. Unzila ala, diulang lagi. Wa ma unzila alal malakaini bi babila Harut wa Marut. Hmm. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnat. Mantul. Pak Erin, Pak, coba boleh ikuti saya dulu. Tati itu at. Tatituat. Nah, ya, Asan. Ya, lanjut. Innama nahnu fitnatul fala takfur. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Mm-mm. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi Yufarri, jangan re, tapi ri. Yufarrikuna. yufar yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Ya, Mbak Za.
lidah Mbak turun aja semuanya, jangan ada yang naik ya. Itu biasanya akan menghalangi suara tajam ke antara celah sempit ujung gigi sari atas sama ujung gigi sari bawah. Wazauji. Wa zaujih. Nah, beda Mbak. Kalau naik gini, wazau, kayak ada yang ketahan di dalam. Ya jangan naik. Ya lanjut. Wama kah Ustazah Iya lanjutin? betul. Wama hum bidho. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa Ulangi lagi biizni. Mbak. Ya, ulang deh wama hum. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Mm-mm. Wa yata'allamuna ma yadurruhum Yaldu. wala Boleh tengah lidah dicekung Mbak. Biar suara naik ke atas. Yadurruhum. yadu yadu begitu kan Ustazah? Ya, yaldu. Yadu. Di basol, basol aja nggak apa-apa. Kalau masih Oh. agak kurang keliru banget tadi saya komen. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum. Nah, kita boleh ke ikhfa. Ini sering terjadi. Kalau ada ikhfa yang dimana setelahnya huruf fa, lidah kita itu ikut naik. Harusnya lidah nggak ada yang naik. Ya, lidah depan. Harusnya bibir bawah aja yang naik. Ikhfa adalah siap-siap bagaimana mulut kita mau mengucapkan huruf setelahnya. Setelahnya huruf fa. Makhraj fa itu di perut bibir bagian bawah. Fa, fi, fu. Nanti bibir bawah itu udah mulai naik, Mbak, ke apa namanya ke bibir. Nah, tadi Mbak udah naik, cuman lidahnya ada yang nyekung ya, jadi tebal. Ya, ya, bukan. Ya tipis wala ya fa'uhum boleh diulang. Wala Nah, yanfa'uhum. ya jadi datar ya lidah ya. Yang naik cuman bibir bawah aja. Jangan ujung lidah jangan ikut naik. Biasanya itu ikut naik atau libah jadi tebel. Ya jadi cekung nanti tang lidahnya kalau ujung lidah naik. Ya lanjut. Walaqad alimu La, laminashtarahu. lami atau lama? Oh, lama nih. Ah, Walaqad alimu lamanishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. kasih tawasud Mbak Dinun. Min kholaq. Min khalaq. Mm-mm, Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum. mm-mm. Lau kanu ya'lamun. Ya jangan dijeda ain ke huruf lamnya. Ya lamun langsung. Terus Ya'lamun. huruf ya-nya jangan panjang. Ya lah, bukan. Ya lah. Langsung dia tawasud. Ya, jadi ngalir ain, nggak usah banyak-banyak. Terus ya-nya jangan ke bawah. Itu emang sering kesalahannya sering terjadi itu juga. Ada ain sukun sebelumnya huruf yang fathah. Ya lamun. Ya'lamun. Ya, labas itu lebih baik ya. Ahsanti, barakallahu fiik. Taufik barakallah Ustazah jazakillah khairan. Ya, jazakallahu khairan Mbak Wiwi. Untuk ayat ini saya begini aja deh pakai karena di layar saya nggak bisa nulis. Coba saya ke HP satunya lagi. Mm-mm. Ya kadang nggak tahu tab saya tuh kayak gitu ini karena pakai tab ya. Ibu-ibu lihat yang baris kedua dari atas ada walakin. Nah, ya udah ketemu. Sudah Ustazah. Sudah Ustazah. Nah, kalau wakof seperti apa wakofnya? Gimana wakof? Walakin Walakin. Nah, pertanyaan saya, wakof wasol durasi gunahnya sama atau tidak? Lebih lama kalau wakaf ya, Ustaz. sama Ustaz. Ya, ada Sama yang bilang Ustazah. sama, ada yang bilang lebih lama. Yang mengatakan lebih lama, gimana kira-kira mau
Mau sedikit memberikan faedah, menjelaskan boleh. Untuk membuktikan, untuk menunjukkan bahwa memang nunnya itu bertasdid, Ustaz. Untuk menunjukkan bahwa nunnya bertasydid. Nah, sekarang kita jelaskan. Jadi, kalau kita menemukan ada sebuah kata dan dia bertasydid. Kita hendak wakof. Ya, biasanya kan nggak jelas ya, tadi ada yang komen untuk memperjelas. Biasanya itu nggak kentara, maksudnya nggak jelas bunyi si huruf yang tasydid. Seperti contoh al-masi. Al-masi. Nah, sini kan tasydid ya. Minal masi. Itu kalau kita wakof minal mas. Kita nggak tahu nih dia tasydid atau sukun biasa. Maksudnya bukan tasydid. Kita nggak tahu, makanya ada kaidah di mana ada bab naber namanya. Yang hukum asalnya kalau kita wakof di huruf bertasydid itu dinaber, dinaikkan. Minal mas, naik. Cuman nggak selalu. Nah, saat kata tersebut tidak menjadi rancu bahwa dia tasydid atau bukan, nah itu baru nggak perlu dinaber. Tapi kalau udah rancu dia dinaber. Ya, tapi kalau dia udah rancu maka dinaber. Nah, untuk walakinna dia sudah tidak rancu lagi, maka tidak dinaber. Kenapa nggak rancu? Karena dia tasydid dan nun tasydid itu gunahnya paling lama. Kalau nun tidak tasydid dengan nun tasydid sama nggak gunahnya? Sama nggak ibu-ibu? Kalau beda Ustaz ya, kalau Beda, tasdid lebih lama. beda. Takun. Kalau tasydid akmal mataku lebih lama. Jadi kasus ini mau wasol wakof sama aja kadar gunahnya. Jadi nggak perlu kita perjelas lagi bahwa dia tasydid karena emang udah banyak si kadar gunahnya. Jadi wakof wasol sama aja. Kalau kita wakof walakin wasol walakin nasyayatin sama aja. Ya, ketika wakof ibu-ibu dengar walakin udah pasti tahu oh itu nunnya tasydid. Tapi dia diwakofkan. Ya, mafhum ya. Beda dengan al-masi. Minal masi, wakof minal mas itu apa? Sukun biasa atau tasydid? Karena nggak mungkin kita kelamaan. Minal mas, nggak ada cara baca Quran gitu. Itu kepanjangan sinnya. Ya kepanjangan durasi apa rokowahnya hamsnya enggak. Tapi naber minal mas. Nah, kalau ini kan dia udah nggak rancu. Udah tahu bahwa dia tasydid dengan apa? Gunah yang paling sempurna. Ya jawabannya adalah wakaf wasol kadar guna sama nggak perlu dibedakan karena sudah emang udah jelas dia bertasydid ketika dia wakaf. Ya wadih akhwati mafhum. Insya Ya Allah Allah Ustazah. Ustazah. Ya, alhamdulillah. Terus keempat dari atas ya wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama. Ada kata yaqula innama. Berapa panjang madnya? 4 atau 5. 4 Ya atau betul, 5. 4 atau 5. Apa ini nama hukum tajwidnya? Majais Mat mufasil. jaiz. Ya, mad jaiz munafasil. Mufasil. Kenapa dinamakan jaiz? Ya, Pak Ibu-ibu yang ingat. Apa sih jaiz? Karena mat setelah, jais tuh boleh ya. Jais tuh lupa saya. Jaiz itu karena ada ulama yang membolehkan dia seperti mat tabi'i. Kalau kita lihat ya di kata yaqula innama dia mat tabi'i bukan mu'la. Mad tabi'i. Nah, cuman mat tabi'inya ketemu hamzah. Ada sebagian ulama qiraat, tapi perhatikan ulama qiraat ini bukan karena keinginan mereka membaca dua aja yaqula innama bukan, tapi itu bersumber dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi riwayat-riwayat yang berbeda yang mungkin ibu-ibu pernah mendengar atau minimalnya kalaupun nggak mendengar bacaan Al-Qur'annya tapi pernah dengar oh riwayat itu macam-macam. Itu bukan ulama yang membawanya sendiri, bukan. Tapi mereka mendapatkan dari para guru-guru gurunya sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu pernah baca dengan dua, yakula innama. Jadi jaiz itu artinya boleh. Kenapa boleh? Tetap boleh tetap menganggap dia seperti mat aslinya. Aslinya kan dua dan dia memang mat tabi'i. Bedanya ketemu hamzah dan dia di dua kata yang berbeda.
Ya, itu makna dari jais. Nah, arti munfasil apa munfasil? Karena mat tabi'i bertemu sebab yaitu hamzah di dalam dua kata yang berbeda. Nah, saat kita riwayat hafaz ya dari jalur Asy-Syatibiyah bacanya 4 atau 5, kita hanya dibolehkan 4 atau Asy-Syatibiyah hanya dibolehin 4 atau 5. Yaqula innama, kalau dia wakof sudah tidak bertemu hamzah. Boleh nggak wakof di yaqula? Boleh. Boleh, karena dia di akhir kata. Tapi kalau mat wajib muttasil, ada nggak di sini wajib muttasil? Nanti kalau ada ya, nggak boleh kita berhenti di huruf madnya. Kalau wajib muttasil, karena dia di tengah kata si huruf madnya. Turun Nah, yuk. kalau ini dia boleh. Dan ketika dia berhenti, dia nggak ketemu sebab. Ya, dia nggak ketemu sebab hamzah. Jadi kembali ke asal mad asli yakula, yakula. Jadi dua. Panjangku dengan la ketika wakof sama. Tapi ketika wasol ku dengan la dia berbeda. Ya, dia mau ditanyakan ibu-ibu, ini sambil murojaah tentunya ya tentang istikhraj ahkam. Tidak ada. Oke, kita lanjut. Ya, setelahnya Umahat nomor 2. Assalamualaikum Ustazah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhali. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatum Sekali lagi, min wattaqau lamasu, dikasih nafas lagi di huruf sa-nya. wattaqaw lamathubatum min Lagi, indillahi min indi. min indillahi khair lau kanu ya'lamun. Nah, kata ya'lamun. Mu ada gunnah. Nun sukun yang di akhir karena mau wakof, dia juga ada gunnah. Tapi ketika panjang madamu tidak boleh ada gunnah. Tadi Mbak ada gunnah. Ya'lamun, bukan mun. Tapi ya'lamun. Mun turun suaranya biar nggak naik. Baik. Ya'lamun. Ya, ahsan. Lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna Nah, boleh wasma'u. tebalkan lagi, Mbak. Wa quludzu. Quludzu. Wa qulu zurna wasma'u. Kepanjangan. Oh, Wasma'u. Panjangnya sama seperti na, ya kayak tadi wa quludzu'na. Wasma'u sama. wasma'u Mm-mm. walil kafirina adzabun alim. Mm-mm. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin. Mbak, shinnya pangkal lidah nggak boleh naik ya, nanti jadi tebal. Jadi Oh cuma naik begitu. hanya tengah lidah. Oh, Mush, ya, lebih relax lagi. walal musyrikin. Mm-mm. Walal musyrikina ayyunazzala alaikum min khairin mir rabbikum. Nah, itu kalau pangkal lidah itu udah naik ya di huruf ro, tapi arah suara di tengah lidahnya Mbak pakai feeling. Jadi feeling itu seperti kita bilang huruf A tapi ditebalkan. Oh, nah itu kayak gitu kurang lebih feelingnya, naikinnya. Coba lagi robbikum. Mir mir rabbikum. Mm-mm. Lanjut. Wallahu ya. Wow, ini kesalahan yang sering juga terjadi. Kalau ada huruf wow, Oh. setelahnya huruf lam ya, lafaz Allah itu huruf lam setelahnya,
bibirnya masih monyong. Coba Mbak tarik lagi. Wow. Ketika fathah dia monyong, tapi pas masuk ke lam dia ditarik. Wallahu. Wallahu yahtassu birahmatihi man yasha. Itu agak naik tuh shin-nya. Ya, Oh, jangan naik pangkat lidah. baik Ustazah. Man yasha. Mm-mm. Wallahu dzul fadlil azim. Iya, lanjut. Mana ikhfa nih Ustazah. Itu datar si apa lidahnya. Nasada ada yang naik. Nas Manansah min Tebal. ayat. Nah, huruf kho itu di antara huruf yang sering kita lupakan kalau dia tebal. Nah, lidahnya cekungin, Mbak. Mana sak min sak sak itu tebal. Mana em, Manansah min ayatin au nunsiha Hmm. au nunsiha na'ti bi khairim minha au misliha. Dan dijeda. Misliha itu linya jeda ke huruf H. Oh, Misliha, liha segitu. misliha. Kepanjangan. Oh, Akhir kepanjangan itu. Ha ya Ustazah. gitu. Nah, Au misliha. mm-mm. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in Posisi qadir. apa lidah menuju kofnya udah bener, tinggal tebel. Nah, lidah turunin Mbak. Syai'in Hmm, qaf. baik Ustazah. Syai'in Mm-mm. qadir. Nah, itu kan bagus ya. Heeh, lanjut. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh Mm-mm. wa ma lakum min dunillahi min waliyyin Gunanya panjangin. Miwa. min waliyyin wala nasir. Nunnya sedikit tadi agak apa? Angkat ya Kepanjangan Ustaz. dikit. Oh, Ya, itu agak tebal juga. baik Wala baik. jangan nasir, bukan nasir. Nasir. Wala Nah, kan nasir. agak panjang. Oh, Nasir bukan. kepanjangan ya. Nasir. Baik baik. Panjang dikit itu Iya tamrin iya. namanya. Wala. Wala nasir. Nah, ya, asanti barakallahu fi. Posisi barakallah, jazakillah khair Ya, Ustazah. Wak, ya. Umat nanti insya Allah kita bahas ini. Kalau si baby mau saya ganti popok dulu ya. Nanti kita lanjutin mungkin 5 menitan insya Allah.
Ya, baik Umaha, dilanjutkan Umaha. Oke, kita sekarang ke istifroi ahkamnya. Ya, tadi ada contoh. Ya, ada contoh di kedua dari bawah, Ibu. Nah, coba lihat. Wallahu yakhtassu di sebelah kiri. Udah dapat belum kata yang dimaksud? Sudah Ustazah. Nah, Udah nah Ustazah. ini kalau wakof. Siapa yang mau coba baca jika dia wakof? Dinabar ya Ustazah. Boleh Mbak Widya Wallahu mau. ya. Ya, coba Ustazah. Ya. Wallahu yakhtas. Jadi naik suaranya. Ini contoh karena kalau seandainya kita tidak naikkan, ya tas tas kita nggak tahu dia tasydid atau enggak. Beda dengan walakinna. Kalau tasydid dan tidak tasydid ada bedanya. Contoh lakinnallah ya misalnya. Lakin. Nah, dia akan diem, maksudnya nggak banyak gunanya. Sebab itulah dia tidak perlu naber di kata walakin. Nah, tapi kalau yastasu itu juga butuh. Nah, sekarang kita ke kata yasha'u. Nah, yang bawah ada kata yasha'u. Nah, dia ada huruf mad setelahnya hamzah di dalam satu kata yang sama. Hukumnya mad wajib muttasil. Bacanya 4 atau 5 harokat. Ini termasuk penting juga yang ini. Karena yang demikian contohnya banyak. Yang semisal ini. Dia wajib muttasil. 4 atau 5 harokat. Tapi kalau dia wakof, dia wakof, dia seperti mad arid lis sukun. Benar atau tidak Ibu-ibu? Seperti mad arid lis sukun. Benar Ustazah. Iya, Dia benar seperti Ustazah. mad arid lis sukun. Kenapa? Karena akan diwakofkan di huruf setelah huruf mad. Itu kan arti sukun kan gitu ya, wakof di huruf yang terletak setelah huruf mad. Ya, itu huruf mad, setelahnya hamzah mau kita wakofin. Nah, saat dia wakof, maka dia boleh 4 atau 5 atau 6 harokat. Saat dia 4 harokat, maka dia beramalan dengan apa? Mad wajib mutasil dan juga mad arid lis sukun. Karena arid lis sukun bisa 2 atau 4 atau 6, bisa 4. Sebab itulah dia saat kita bacanya 4 harokat, ya Nah, maka kita beramalan dengan alif disukun dan juga mad wajib mutasilnya. Boleh 5. Mengapa boleh 5? Karena dia sebenarnya mad wajib mutasil juga. Setelahnya hamzah. Cuma disukunin begitu loh. Ya, disukunin. Dia boleh 5. Saat kita 5, maka kita menganggap dia seperti wajib mutasil aja. Nah, tidak menganggap seperti alif sukun. Saat 6 harokat. Gimana kalau 6 harokat? Ya, berarti beramalan dengan apa ibu-ibu? Mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun karena arid lis sukun bisa 6. Kalau wajib mutasil tidak bisa 6. Nah, boleh nggak dia 2 harokat karena arid lis sukun 2? Jawabannya tidak karena setelah huruf madnya itu hamzah dan dia di dalam satu kata yang sama. Kalau setelahnya hamzah itu nggak ada yang di dalam satu kata yang sama ya, tidak ada ulama manapun yang baca dengan 2. Jadi kasus ini ya jika ada huruf mad setelahnya hamzah dan kita mau wakof di hamzah tersebut, dia boleh 4 atau 5 atau 6. Ya, ada yang mau ditanyakan, Umahat, ini termasuk penting yang ini. Ada yang mau ditanyakan? Nah, tidak ada. Ya, lanjut. Nah, ini yang awal ayat 105. Ma yawaddu. Bagaimana wakofnya? Ini alhamdulillah ada nih contoh-contohnya. Siapa yang mau coba jawab atau coba baca? Wakof di kata yawaddu. Anak Ustazah. Ya, boleh silakan Mbak Ninis. Ma yawad. Di umat yang lain ada yang mau coba lagi? Mungkin ada yang beda seperti Mbak Ninis. Benar nggak Ustazah? Nggak apa-apa. Kita lagi belajar di sini. Ada yang mau coba? Yang lain? Coba Ustazah. Qalqalah Mbak ya Widya. Ustazah. Iya, coba. Mau coba aja. Nanti kita Ya, bahas. Oh ya. iya, kok salah ya.
ma yawad. Iya, oke kan kita bahas tadi Mbak Nini sama Mbak Widya ada perbedaan cara baca. Kita kalau beramalan dengan kaidah, jika kita wakaf di huruf bertasydid, kita naber. Tapi ada yang keluar dari kaidahnya. Kenapa keluar dari kaidah? Karena sudah jelas dengan sifatnya saat dia wakaf. Seperti apa? Oh, tadi tasydid, nun, dan mim. Walakin, nah jadi nanti wakafnya walakin, udah jelas. Sebentar Umahat ya. Nah, untuk yang yawaddu, dia punya sifat qalqalah. Saat kita wakaf, dia ada qalqalahnya. Dia ada qalqalahnya. Nah, sehingga kita kan kalau misalkan kita wakaf yawad kan gitu ya qalqalah. Terus gimana tasydidnya? Kan dia tasydid. Nah, itulah makanya dia harus ditahan dulu dan tidak perlu naber. Yawad, yawad. Jadi cukup dia dilamain sedikit untuk menunjukkan bahwa dia adalah ada huruf sukun, lalu setelahnya qalqalah. Nggak boleh langsung qalqalah. Ma yawad. Nanti seperti sukun biasa, bukan tasydid. Atau ma yawad. Mana qalqalahnya? Salah, harus tetap ada qalqalah. Jadi kalau dikata yawaddu, contohnya dan walakinna, wakofnya tidak dengan naber, karena walakinna udah ada guna paling panjang, dikata yawaddu udah ada tasydid, mohon maaf, udah ada sifat qalqalah, dan sebelumnya kita tahan terlebih dahulu. Walakin ma yawad, tahan dulu baru mantul. Kalau yastasu, dia nggak ada mantul ibu-ibu ya, jadi sukun biasa. Yastas baru nabar, yastas naik suaranya. Ya silakan yang mau bertanya. Kalau tidak ada, kita nah yang ini di ayat 103 ada lamasu batum min indillahi khairun. Ya, min indillahi khairun. Udah dapat di kata khairun? Sudah. Nah, khairun jika dia wasol, tebal atau tipis roknya. Ketika wasol. Tipis, Ustazah. Tipis. Kenapa tipis? Karena sebelum roh sukun itu ada huruf ya. Emang dia roh sukun. Kan wasol. Wasol. Kalau wasol tebal atau tipis? Ustazah. Nah, itu kalau wakof. Ya, kalau wasol gimana? Boleh yang lain jawab, ibu-ibu? Tebal, Ustazah. Karena dom. Tebal. Kenapa tebel? Nah, itu Karena pertanyaannya. harokatnya domah. Iya, karena harokatnya doma. Oke. Ya, jadi huruf roh, kalau dia harokat, ibu-ibu nggak perlu galau. Kalau rumusnya fathah doma, udah pasti tebel. Yaitu riwayat apa namanya kita. Tapi kalau ibu-ibu bahas riwayat warsh beda lagi. Jadi baru tipis nih kalau warsh ya. Kalau dia wasol wakof tipis. Untuk hafaz, ya riwayat yang lain termasuk hafaz, lihat harokat. Kalau roknya itu doma, ya dia fathah, ya sudah, dia udah pasti tebel. Tapi kalau dia sukun, dia bingung ya, atau kalau kasroh tipis. Jadi kalau harokat itu cara rumus ngafalin huruf ro. Kalau fathah, domah, tebel. Mau sebelumnya huruf apa, pokoknya kalau harokat. Ya, kalau wasol kan harokat, kalau wakof kan baru sukun ya. Nah, kalau dia sukun, ibu baru ya melihat huruf sebelumnya. Ya, melihat huruf sebelumnya. Kalau nah, untuk kasus di sini, jika sebelumnya huruf ya sukun, mau itu ya huruf lin, mau dia ya huruf mad, udah pasti tipis. Ya jika dia sukun, sukun di kata khairun berarti saat wakof. Kalau wasol dia harokat khair, jadi tipis. Lihat sebelumnya. Ya sebelumnya sukun ya-nya, mau dia huruf lin, mau dia huruf mad, pasti dia tipis. Jadi jawabannya di sini tipis. Nah, kalau rumus secara keseluruhan, jika sebelumnya harokat kasroh, berarti ngikutin hukum kasroh. Apa hukum kasroh? Tipis. Tipis. Kalau sebelumnya domah,
Bal. Tebal. Tebal. Hah? Tebal. Sebelumnya fathah tebal. Tapi kalau sebelumnya sukun gimana? Lihat lagi sebelumnya. Kecuali huruf ya. Kalau ya sukun udah pasti tipis. Nah, jadi nggak usah terkecoh. Ya seperti kata khairun. Sebelumnya sukun. Sebelumnya kan fathah. Ustazah kenapa nggak tebal? Kan fathah sebelumnya enggak. Karena sebelumnya ya sukun mutlak dia mau lin maupun mad dia tipis saat dia wakof tentunya. Nah kalau seandainya sebelumnya sukun, sebelumnya fathah, sama mengikuti hukum fathah yaitu tebal. Kalau sebelumnya sukun, sebelumnya kasroh, dia jadinya tipis. Itu kaidah umum. Ya, wadih umahat, nanti ada tambahan kaidah. Ya, mafhum sampai di sini. Ustazah. Insya Allah Ya. Ustazah. Ya, alhamdulillah. Nah, ada nih tambahan kaidah. Ro-nya sukun. Sebelumnya kasroh. Harusnya kan apa tadi? Tipis. Nah, tipis harusnya. Tapi ternyata setelah ro sukun ada huruf isti'la. Tapi setelahnya ada huruf apa ibu-ibu? Huruf isti'la. Isti'la. Tapi isti'lanya selain kasroh. Kasroh. Karena kalau istilahnya kasroh nanti dia boleh dua cara. Sebetulnya sih hukum roh itu gampang asal ngerti. Ya punya rumus sendiri dan mengerti dan diulang-ulang tentunya. Nah kalau sebelumnya kasroh harusnya kan tipis ya. Tapi ini setelahnya malah huruf tebal. Gimana? Nah dia jadi galau ibu. Jadi si roh sukun ini galau. Sebelumnya kasroh tapi setelahnya huruf tebal. Dia akan ketarik kemana? Nah kalau setelahnya harokat selain kasroh dia jadi tebal. Jadi dia lebih menang ke tebal. Contoh tirtos. Ya, labil mirsod. Labil bukan mirso, tapi labil mir. Jadi tebal mirso karena setelahnya huruf isti'la selain kasroh. Nggak bisa dipahami? Labil Sama, mirso kan gitu ya. Nah, dan nanti kata firqin next aja itu harus mungkin saya tulis ulang aja. Nah, dan tambahan kaidah lain. Ya, kalau dia kemasukan imalah seperti kata majriha itu asalnya fathah, majroha dia jadi tipis. Jadi itu tambahan kaidahnya ya, tambahan kaidah kalau dia sukun sebelumnya kasroh. Tapi setelahnya huruf isti'lah selain kasroh dia jadi tebal. Atau tambahan kaidah yang lain roknya imalah. Dan untuk riwayat Hafs hanya dikata majriha aja yang imalah dan itu ada huruf ro, ro-nya tipis. Majriha padahal asalnya ro. Jadi jangan lihat asalnya jadi tebal majriha itu salah. Kalau huruf ro kemasukan imalah dia jadi tipis. Ya silakan Umahat yang mau bertanya. Apa Ustazah? Bertanya Heeh. Ustazah. Mm-mm. Untuk yang baris ini Ustazah 4 dari atas Ustazah. Mm-mm. Ya, Oh, pindah ya Ustazah. udah dapat ya mana kata yang mana? Yang mau ditanya. Oh, tadi digeser Ustazah. Kapan jadi hilang? Ulang. Iya, iya, iya. Jadi ya, saya kira keempat di atas Ya, benar. Yang mana berarti sekarang? oh, ya. Ini Ustazah 1, 2, 3, 4, 5 Ustazah. Yang kelima. Iya, yang paling belakang Ustazah. Ma yufarriqu nabihi bainal mar'i. Bainal Itu mar'i wa ya, zauji. iya. Umpama berhenti di bainal Hmm. mar'i itu wakof Eh, di hamzanya Wakof bagaimana Ustazah? hamzah. Iya, biasa. Jadi wakof di dua huruf yang sukun. Jadi ini Iya. pembahasan tentang wakof di huruf sukun. Sukun dua-duanya. Bainal mar ada e-nya, mar gitu. Oh, hamzanya Ada tetap e-nya. kedengaran ya Ustazah? Harus Mar, kedengaran, ada e-nya. mar, Iya, mar. Ada gitunya. Yang pasti akan mar. susah. Nah, jadi nanti Iya. enaknya ini wakofnya dengan istilah. Wakofnya dengan istilah enaknya. Jadi Hmm, ya itu istilah namanya. Jadi tetap ada baca ada kasrah tapi ringan. Nah, ibu-ibu belum mar. bahas tentang wakof secara khusus ya, ismam, tentang raum ya, raum ada yang bilang raum ada istilah sebetulnya sih ya cuman istilah aja. Kalau kita mau bilang raum boleh, ada yang mengatakan ikhtilas sama aja. Jadi menampilkan harokat, tapi itu ada syaratnya. Nggak setiap huruf bisa di ikhtilas atau raum atau di ismam. Kalau sukun biasa kayak tadi, tetap ada hamzahnya. Ya, ada lagi umaha. Jazakallah khair Ustazah. Ya, wajah khairan. Ya, lanjut ya.
Ya setelah tadi tolibah yang keberapa ya? Tadi ketiga Sekarang atau 3 kedua tadi? Ustazah. Oh sekarang ketiga. Oh ya, silakan Umahat yang ketiga. Amturiduna ya sekarang. Iya, Ustazah Ana. Tafadhali. Am turiduna an tas'alu Itu katakan lidah rasulakum. belakang. Nah, ikhfalnya lidah belakang jangan katakan altas alu. Ang, ang, Gitu. gitu. Bagusnya sebelumnya malahan. Nah, coba lagi. Ang Iya. tas'alu. Silakan diwasal, Mbak. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Mm-mm. ومن يتبدل الكفر Gunanya boleh dipanjangkan. Wa may yatabaddalil. ومن يتبدل الكفر بالإيمان Bil, فقد nggak kasrah. ضل Bil tapi bi. Bil i bi. بالإي Mm-mm. ومن يتبدل الكفر بالإيمان Apa-apa فقد itabadil kufri atau itabadil kufro. كفر استغفر الله Mm-mm. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل Lanjut. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم Yaru tebalkan lagi. Lau yaruddu ru. رو رو لو Mm. يرد لو يردونكم من بعد إيمانكم Min لو ba'di. Ya nggak apa-apa di situ من di min ba'di nggak apa. iya ulang ya Ustazah لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم Maksudnya tekan lidah من belakang. بعد Alirkan Mbak suara ke depan. Fusihim. gitu Ustazah. Masih nggak apa-apa wasal aja. Emang butuh waktu ikhwan nggak apa-apa. Lanjut Hmm. di wasal. من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى Tebalkan lagi. Wasfahu wasfahu. واصفحوا Langsung wasal aja Mbak. Nah, nanti saya komen kok. Iya, wasal aja. Saya koreksi. Langsung wasal aja. Nanti kalau ada ini saya akan komen lagi. يا نعم فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره Bi amrih. Nah, itu agak kepanjangan roknya. Bi amrih. بأمره Hmm. إن الله على كل شيء قدير Tebalkan ikhfa syai'in ko. شيء قدير Hmm. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة Nah, itu tajamnya kurang karena kalau saya dengar pangkal lidah kayak agak naik ya. Tuzza fokus suara itu mengalir ke depan lewat celah sempit antara ujung gigi sari atas sama ujung gigi sari bawah. Zakah. وآتوا الزكاة Mm-mm. وما تقدموا لأنفسكم Mbak, ikuti saya boleh Mbak.
Mm-mm. Alfu, lidahnya biasa aja, turun, nggak ada yang naik, nggak ada yang ditekan ya lidah belakang. Alfusikum. Nah itu, Anfusikum. kayak gitu. Jadi emang datar dia, sedatar Oh, mungkin, iya, iya, iya. biar nggak Beda ya, biar nggak Ustazah. naik suara, biar nggak ketahan suara. Coba. Iya, betul, betul. Mm-mm. أنفسكم من خير تجدوه Dari عند di anfusikum Mbak, kamu dulu dari asa dan li-nya, ada satu kata. oh iya benar لأنفسكم من خير تجدوه عند الله Mm-mm. إن الله بما تعملون بصير Mm-mm. Lanjut. وقالوا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا Nah, أو kalau ini baru lidah belakang naik karena setelahnya huruf kaf. Mangkanahu dan إلا من كان هودا diwasa Mbak, wasal aja. oh ya udah benar Heeh. Ustazah Nah, baso aja dulu. oh Jadi ya kalau udah nah. cukup, jadi ketika ada murid yang keliru nih, kalau bisa kita bilang benar kan harus 100% ya. Mungkin kalau ada kurang dikit, saya masih biarin. Jadi artinya udah dapat walaupun mungkin belum 100%. Kalau masih ada banyak salahnya, baru nanti saya stop. Jadi kalau nanti tolibah di posisi sama guru, wasol Nih. aja, nggak apa-apa. Ya, illa mangkana. إلا من كان هودا أو نصارى Hanya tinggal naikin lagi aja ya Mbak تلك Ninis ya. Kalau setelahnya kaf itu nggak usah takut naik, jadi tetap naik aja. Mangka, jadi dia lebih condong ke NG. Mangka, coba dibaca. Mangka itu aja. من كان Nah itu, iya kayak gitu. Jadi naik aja udah. Dia nggak usah kita fokus alirin ke depan kan. Nanti dia udah mengalir sendiri dan ketahannya tapi di dalam. Ya lanjut. iya. Tilka. تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن Burha, ada huruf roknya. Burha. قل هاتوا برهان Hak قل besar. ها Burha. قل هاتوا برهانكم Mbak Ninis إن itu lebih ke hak kecil ya, burha, burha, dari tenggorokan bawah, burha. برهان Nah, iya, قل هاتوا Bukan ha, برهانكم tapi ha, sama hak besar semua. Ha, mm. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين Ya masih butuh latihan di ikhfa ya. Kalau kaf, pokoknya kalau kaf itu tinggal naik aja. Lidah belakang, bukan ing, tapi ing, dia lebih ke ng. Ya lanjut, Mbak. iya. Mm. بلى من بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله Mm. وهو Falahu, فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم mm. ولا هم يحزنون Ya, asanti, barakallahu fiik, Mbak Ninis. Wafik barakallah Ustazah. Ya, setelah Maninis, yang tilawah dulu ya, pada ada 5 orang hari ini. Ustazah. Mm. Wa waqalatil yahudu laysatin nasara ala Tebelin lagi syai'in alifnya. Laisatin naso. Naikin suara. laysatin nasara ala syai'in wa qalatin nasara
وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون Gunanya الكتاب panjangin lagi Mbak Widya gunanya. على شيء وهم يتلون Kalau yat الكتاب kalau yat itu huruf H. يت Dia bukan huruf يت H, dia nafas ringan yang lewat dari makhrajnya. Yat yat gitu aja. وهم يتلون الكتاب Mm-mm. كذلك قال الذين لا Mbak Widya PR-nya itu ya di tingkatan pertama ketika dia tafkhim. Ketika dia maksudnya isti'alanya ya tafkhimnya. Oh, pas panjang itu pertahankan tetap dia naik suaranya, jangan langsung dilepas. Kalau dia alif ya, tapi kalau dia panjang ketika domah atau kasroh baru enggak, dia enggak tebel ketika panjang. Kola, kola, قال الذين لا يعلمون مثل قولهم nah itu lebih bagus. فالله يحكم بينهم Ya kumu, يوم jangan kumu. Kumu, ya kumu ba. والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون Mm-mm. ومن أظلم ممن Allamu, allamu, kuatin lagi. Mu, ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها yul, karo, tambahin lagi roknya. أن يذكر فيها أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها Alifnya tebalin koro, biha. في خرابها Mm. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها Ya, Mbak Widya pengennya tebal-tebal. Tangan lidahnya coba dicekungin. Huruf kho itu emang huruf yang termasuk paling sering kita lupa kalau dia tebal. Karena emang dia bukan huruf itbak ya. Dia kof, huruf kho, huruf ghoin. Suka lupa tangan lidah tuh cekung. Coba dicekungin. أن يدخلوها إلا خائفين Ini bagus. لهم في الدنيا خزي Alif hamzahnya ولهم fizyun. Wah. في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم Mm-mm. ولله المشرق Re والمغرب enggak. Ri. ولله المشرق والمغرب Mm-mm. فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع Gunanya panjangin lagi. عليم Inna. إن الله واسع Sama عليم kasroh ya. Coba kasih ikuti saya Mbak. I begitu bilang I. I Jadi I turun I itu nggak boleh berlebihan juga. I ya kalau berlebihan jadi nggak sempurna. I enggak. Coba I lagi sambil tekan tengah lidahnya. ulang dari depan Ustazah. Wasiun alim ya tadi ya. Wasiun alim itu bukan. Wasi'un alim Nah, bagusan li daripada si. Ya nggak apa-apa. Lanjut. wa qalu ittakhadallahu walada Mm-mm. subhanah
bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu Kulul, qanit enggak kulku, kullu, tekan suaranya ke depan. kullun lahu qanitun. Jadi itu namanya kekuatan arah suara. Jadi dalam harokat itu nggak cuman bentuk mulut, misalkan fathah kebuka, rahang, kasroh, rahang bawah turun itu secara kaidah umum ya. Kalau domah kalau apa membulat tentu dengan pangkal lidah agak naik. Kalau memang dia domah, kalau kasroh pangkal lidah agak dinaikkan. Kalau fathah datar. Tapi itu di balik itu semua ada arah suara. Jadi harus kuat. I nggak gitu. I dikuatin suaranya. Ya lanjut Mbak. Satu ayat lagi. Badi'us samawati wal ard Mm-mm. wa Juga idza dibalik. qada Itu lebih wa baik udah mulai i dapat kan? Kuatin kayak iya gitu. Wa Ustazah. ida. Ustazah. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Asan itu udah mulai ada cuman domah masih agak kurang. Nah, memang awalnya kita kayak nggak biasa ya, tapi lama-lama nanti Iya biasa Ustazah. ngobawi dia. Bahkan itu lebih enak. Jadi kita ketika tilawah itu dengan power ya, nggak cuman kita apa rendah gitu suaranya, power, tapi power itu bukan harus kencang, pelan pun bisa, tapi kita dengan kekuatan dari sisi arah suara menyesuaikan dari kondisi harokat. Ya barakallahu fiik Mbak Ustazah. Widya. Mbak Vicky, barakallah, jazakillah khair Ustazah. Ya, wa jazakillah khairan. Masih ada satu lagi atau libah? Atau libahnya satu lagi? Ustazah, Afan Ya, satu Ustazah, lagi ya. Kenapa? Qadarullah udah jam 10.31. Saya izin tidak baca hari ini Ustazah, bagaimana? Oh iya, lagi mau Eh, itu ya, mau jemput. mau Oh ya udah, jemput kalau emang waktu Ustazah. 5 menit nggak cukup. Oh ya udah nggak apa-apa. Ustazah. Iya, lah bas nggak apa-apa ya, fi amanillah. Ya, ada ibu-ibu yang mau bertanya, Umahat, sebelum mungkin kita ambil sedikit di layar ini yang perlu kita bahas. Tidak ada. Ya, coba lihat Bu di ayat 114. Ya ayat 114 yang waman azlamu. Waman azlamu mimman mana'a masajidallah ayyudzkara fi hasmuhu. Udah ketemu? Fi hasmuh. Sudah Sudah Ustazah. Ustazah. Itu ada huruf mad atau tidak? Coba lihat di kata fi hasmuhu ada berapa huruf mad? Dua. Dua Ustazah. Dua, Satu. Fi hasmuhu ada satu. Dua. Tuh. fi Nah, huruf mad ada dua, ada ya, ada yang bilang yang lain, angka yang lain. Ya, totalnya ada 3. Baru nanti mengkondisikan keadaan. Ya, total ada 3 fi dengan h. Dan dikata hu. Fi dikata h dan hu. Kalau fi, dia selalu ada tuh si madnya. Karena dia di tengah kata ya. Di tengah kata dan tidak mungkin mewakufkan di kata setelahnya dan tengah kata dia. Kalau di fiha, dia hanya ada ketika dia wakof. Kenapa ketika wakaf dia ada? Karena alifnya akan kita hadaf. Hadaf itu dibuang. Disebabkan bertemu huruf sukun setelahnya. Karena dia ketemu huruf sukun setelahnya yaitu sin. Atau rumusnya, gampangnya, kita udah pernah belajar di buku metode Syafi'i warna hitam. Di situ tulisan rumusnya adalah huruf mad ketemu hamzah wasol. Kalau ada huruf mad ketemu hamzah wasol, apa yang harus dilakukan? Dihapus huruf madnya. Fihas, jadi nggak panjang di huruf H. Kalau dia di wasol. Kalau dia wakof ada ayun, kalau fiha ada. Nah, kalau ismuhu itu kebalikan dari fiha. Dia kalau wasol baru ada. Iya nggak? Kalau wasol dia baru ada, Bu. Nah, fiha ismuhu wasal. Kenapa saya? Ini didudukin nggak mau malah kenapa tuh? Ya, fiha ismuhu dia kalau wasol baru muncul. Namanya mad apa ya di sini? Maksilah Silah. sugro. Silah. Ya, Sugro. mersilah sugro. Ya, sogiro. Ingat ya, sogiro itu kecil. Karena dia dibaca 2 doang. Tapi kalau wakof, dia malahan nggak dibaca. Fi hasmuh. Jadi kebalikan dari H.
Ada kondisi mad tabi'i hanya dibaca ketika waqaf aja. Ada kondisi dibaca ketika dia wasol aja. Ini contohnya ada semua di sini. Ada dalam segala keadaan seperti fi, ada dia di tengah kata. Nah, ya itu tentang mad. Lalu sekarang kita lihat di kata ismuhu ini. Itu hamzah wasal bukan? Iya, Ustazah. Hamzah wasal. Nah, hamzah wasal itu dia adalah alif, tulisannya alif. Hamzah wasal itu hanya tertulis dengan alif. Beda dengan hamzah qata'. Kalau hamzah qata' yang ada kepala ain, dia bisa ketulisnya dengan alif, bisa ketulisnya dengan waw, dengan ya, atau bahkan tidak ada kursinya, alias kepala ain sendirian aja. Nah, kalau hamzah wasal enggak, dia hanya di alif. Nanti next ibu-ibu kalau ada mungkin nanti di periode selanjutnya kita bahas tentang hamzah. Sekarang kita istilah ahkam ya, dan tentang hamzah, insya Allah. Nah, untuk hamzah wasol hanya tulisannya dengan alif, tandanya kepala sod di atasnya. Dia nggak akan dibaca kalau di tengah tilawah, seperti tadi fi hasmuh. Tapi kalau di awal, seandainya saya mau ngulang dari kata ismuhu, dia jadi kasroh pada kasus ini. Tapi pada kasus ini nggak semua kasus. Ada saatnya hamzah wasol dia fathah, ada saatnya dia kasroh, ada saatnya dia domah. Kalau di sini masuknya kepada hamzah wasal yang dimasukkan kepada isim. Itu ada pelajaran khusus ya, insya Allah nanti next ibu-ibu di daurah selanjutnya. Nah, dia harus kasroh. Ismuhu wasa'a. Kalau kita ulang dari kata ismuhu. Tapi ingat nggak semua hamzah wasal kalau kita mulai dari situ jadi kasroh. Mungkin fathah, mungkin dia dhammah. Itu aja yang perlu saya tanbih ya. Saya minta ibu-ibu memperhatikan masalah hamzah wasal. Tapi nggak selalu. Yang gampangnya yang alif lam. Kalau alif lam baru dia hamzah wasalnya selalu apa Bu yang alif lam? Hamzah Tidak. wasalnya kalau harokatnya apa Bu kalau alif lam? Dua harokat. Fathah. Fathah. Fathah, betul, fathah. Seperti di atas tuh, waqalatil yahudu itu alif lam. Kalau kita mulai dari kata setelah waqalat jadi al-yahu. Jadi fathah. Iya, al-yahu. Jadi fathah alif lam. Ya itu alif lam yang paling mudah ya untuk orang ajam ya kayak kita. Alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah, dia fathah. Ya, mungkin cukup dari saya. Yang mau bertanya, tafadhalna umahat. Ustazah izin bertanya, Mm-mm. kalau di Quran surat Al-Ikhlas itu kan ada apa qalqalah sugro sama qalqalah kubro ya. Ya, lam yalid walam Nah, yulad. itu cara bacanya ada perbedaan nggak Ustazah? Enggak, cara baca qalqalah sugro dan qalqalah kubro itu, nah ini bagus pertanyaannya. Itu mungkin pelajaran kita dulu ya tentang bab sifat tuh qalqalah. Qalqalah sugro dan qalqalah kubro itu tidak ada perbedaan dari cara membaca. Yang berbeda itu lebih kepada kejelasan suara. Ketika kita wasol, lam yalid wa lam yulad ya, di kata yalid ya qalqalah sugro. Lam yalid wa lam yulad. Ibu akan lebih dengar jelas yang akhir daripada tengah. Padahal saya sama aja mengucapkannya. Jadi nggak ada beda, lebih kepada pendengaran kita dengarnya lebih jelas. Karena kita akan berhenti kan, kalau berhenti udah kelar kan, beda dengan kalau tengah lanjut. Yang menjadi pembahasan itu kalau tasydid baru itu beda cara. Seperti di surat Al-Masad atau surat apa namanya Al-Lahab, tabat yada abi lahabin wa tabba, dia tasydid tahan seperti yawaddu tadi udah kita bahas. Watab tahan dulu baru mantul kalau dia tasydid. Tahan dulu kalau dia tasydid. Watab. Tapi kalau yang setelahnya di ayat terakhir di kata terakhir di ayat setelahnya kasabah, dia wakofnya normal nggak perlu ditahan. Kasab. Kalau tadi tasydid seperti yawaddu, tahan dulu baru qalqalah. Gimana ibu yang bertanya? Kalau itu baru ada bedanya karena dia tasydid. Insya Allah paham Ustazah. Jazakallah khairan. Iya, wa jazakallah khairan ya. Kalau sugro, kubro itu enggak. Ada yang bilang, oh kalau kubro itu tahan dulu. Kayak misalkan lam yalid wa lam yulad. Itu salah ya.
Itu seperti tasydid. Itu kesalahan yang sering ada di Indonesia, itu salah. Ya nggak boleh. Yulad, nggak jelas aja. Yulad, jelas. Nggak boleh ditahan. Kalau ditahan melazimkan tasydid. Yang melazimkan tasydid itu pertanyaannya bagus, Ibu. Kadang kita suka nggak sadar ya, nggak ngeh. Padahal kita tahu tuh ilmunya, cuma kagak sadar. Ya nggak sadar. Pentingnya makanya kita harus terus setoran sama guru-guru kita, ibu-ibu. Saya pun ngajar, saya masih setoran. Karena kalau saya nggak setoran, saya nggak tahu kalau saya salah. Jadi kita perlu juga, misalkan ibu ngajar nih, ngajar tahsin sebagai guru juga, entah itu TPA atau apa, ibu harus tetap belajar. Karena lisan manusia itu nggak bisa terjaga dari nggak bisa dijamin terjaga dari kesalahan. Ya nggak bisa terjamin terjaga dari kesalahan. Nggak, para imam kiroat itu makanya punya guru-guru, mereka orang Arab loh kebanyakan gitu ya. Memang lisannya udah bisa bahasa Arab, tapi Masya Allah ya, setoran berkali-kali dengan guru, bahkan dengan guru yang sama pun bisa mengkhatamkan beberapa kali. Mengkhatamkan Quran dari Al-Fatihah sampai surat Al-Ikhlas. Ya, ada yang mau ditanyakan, Umahat? Al-Ikhlas, An-Nas, nggak menjadi Al-Ikhlas, tadi yang nanya Al-Ikhlas. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, cukup. Ya, Alhamdulillah, Barakallahu fikunna, jazakumullah khairan. Ya, insya Allah kita bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Nanti ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, itu setelah saya koordinasikan dengan panitia ya, mengenai daurah kita ya, menyambut bulan Ramadan ya insya Allah, tapi nanti ya saya koordinasi dulu dengan panitia. Dan saya cukupkan dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakillah khairan Ustazah. Jazakallahu Barakallahu khairan. fiik. Warahmatullahi wabarakatuh.